Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan yang kedua kalinya kami berada di lokasi tanaman porangnya Bapak Sukar yang sekaligus petani plus pedagang, berarti juragannya porang yang ada di Desa Gunung Sari. Untuk itu perlu beberapa hal yang memang hari ini kami tanyakan karena kebetulan kami diberi kesempatan untuk melihat kondisi tanaman Pak Sukar yang kebetulan ada dua model tanam, yang satu menggunakan umbi, yang satu menggunakan katak yang ditanam pada tahun ini, artinya pertumbuhannya baru tahun-tahun awal. Untuk itu Pak Sukar, coba saya mau tanya, ini ada beberapa hal yang mungkin perlu kami tanyakan terkait budidaya coplok yang Bapak lakukan. Ini yang pertama yang kami tanyakan ini terkait dengan jarak tanamnya Pak. Ini sementara kelihatannya rapat banget, dan berapa benih yang digunakan untuk luas lahan Bapak ini kurang lebih sekitar 500 meter persegi. Ini ada berapa benih yang digunakan Pak? Ini tanaman coplok ini ada dua jenis benih. Yang benihnya ini katak. Benih katak ini kurang lebih 15 kilo. Kalau yang 11 itu umbi. Umbi itu sekitar 40-an kilo. Berarti 1 kilo isi berapa Pak kemarin umbinya tanam? Satu kilonan atau 2 kilonan Pak itu? Karena batangnya sudah kelihatan besar. Itu umbi 1,5 kilo. 1,5 kilo umbi Pak. Kilo, ya. Berarti ini tanaman ini baru tahun ini Pak ya? Ya, 1 tahun. Terus terkait dengan perawatan Pak, ini hari ini dilakukan perawatan pembersihan gulma. Ini sudah berapa kali dilakukan pembersihan gulma Pak? Ini pembersihan gulma ini sudah 2 kali. Dua kali. Berarti ini tanaman yang kedua. Kemarin sudah dibongkar Pak ya? Sudah dibongkar. Terus produksinya kemarin dari lahan 500 meter ini dapat berapa Pak? Karena sudah 2 kali tanam kelihatannya ini. Ini 2 kali tanam mendapat sekitar 5 ton. Wih, luar biasa Pak, ini lahan sekitar 500, tapi jarak tanamnya masih rapat Pak ya kemarin ya, karena kemarin tidak kita lipat, kita syuting. Yang kemarin itu jarak tanam 50-50. Berarti ini lebih rapat lagi. Lebih rapat lagi, 25 sama 50. 25 kali 50 Pak ya ini. Ya cuma lagi-lagi Pak kelihatannya sangat kerepotan sekali ketika dilakukan pembersihan gulma, karena mau tidak mau sebagian tanaman ini kekinjak ini karena memang kita jalannya agak repot. Untuk itu perlu paling tidak dibuatkan apa itu Pak, itu gulutan Pak ya, sebangsa hampir mirip kita model dengan cabai, itu kelihatannya lebih enak Pak, karena lagi-lagi ini ketika sangat kita sayangkan ketika kekinjak ini, karena sangat rapat sekali, dan pertumbuhan kataknya ini sudah rata-rata sudah double semua Pak. Terus memang kelihatannya ini sebagian sudah yang pakai umbi Pak ya, yang ini Pak ya. Coba kita lihat ini yang pakai umbi Pak. Ya, coba kita syuting Pak. Mas Arif, ini sudah, kalau kita coba hitung Pak, ada berapa umbi yang memang sudah benihnya atau kataknya sudah kelihatan muncul. Ini sudah, ini juga kelihatan, ini kelihatannya ada 25 ini, lebih ini kelihatan. 25 lebih, ini sampai 30. Coba kita hitung Pak ya, ini juga, ini kalau kita dekatkan kamera Pak, ini juga katak yang mau jadi katak Pak, ini yang ada di daun karena warnanya ini sudah kelihatan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ada 30 katak Pak itu nantinya kalau ini nanti dipanen ketika tanamannya sudah ripah atau sudah mengalami masa pembusukan daun.
Baik, mari kita lihat yang ini yang umbi kelihatannya Pak ya. Ini yang umbi, terus kita cross check lagi yang pakai. Kalau ini keseluruhan kata, Mas Arif, ini semua keseluruhan kata. Terus yang ini, nah, yang ini kelihatan besar sekali. Ini pakai umbi yang tadi diterangkan Pak Sukar. Ini pakai umbi. Ini sudah kelihatan besar sekali, Pak. Ini bahkan ketinggiannya sudah 150 sampai 170 ini kelihatannya. Dan ini masih daunnya masih muda, artinya baru menginjak masa generatif, Pak. Sebagian tanaman ini ada yang pertumbuhannya di fase vegetatif, ada yang sudah generatif, karena ditandai ada beberapa katak yang sudah muncul di daun porang sendiri. Biayanya ini habis berapa, Pak, untuk lahan luas sekitar katakanlah ini sekitar 500 meter? Ini biayanya sekitar 5 juta. Sudah sekitar, karena memang di ini Pak ya, kita berat di benih kemarin ya. Iya, berat di benih. Kita memang rata-rata untuk budidaya tanaman porang selama ini memang masih mahal di ongkos di benih. Walaupun sekilas memang hama penyakit juga tidak dominan nampak kelihatan, cuma memang perlu beberapa hal Pak Sukar yang memang menjadi perhatian, karena memang tanamannya belum seragam, artinya yang memang ada beberapa tanaman yang masih kecil itu perlu penambahan pupuk sebagian besar, tapi sudah cukup, Pak. Ini kelihatan daunnya juga masih sangat hijau, terus pertumbuhan figur tanamannya juga bagus. Cuma mungkin kita coba naungannya, Pak. Coba naungannya kita kurangi karena daunnya sudah mulai sebagian sudah lebar-lebar, artinya fase generatifnya, fase pembesaran umbi sudah mulai kelihatan sebagian, tapi sebagian sayangnya masih belum. Nah, ini yang agak repot. Artinya ketika kita full matahari biar masuk, tapi sebagian masih perlu naungan. Penyakit kaitan dengan penyakit kelihatannya juga hampir sama dengan kondisi tanaman Pak Muid. Ini sebagian ada jamur yang menyerang memang, walaupun hanya sedikit di daun ini sudah ada kelihatan. Nah, cuma ini juga tidak seberapa mengganggu karena memang hanya becak-becak, atau mungkin pupuknya ini kemarin modelnya ditugal atau disebar, Pak? Tabur, disebar. Oh, disebar. Ini kemungkinan lukanya kena pupuk, Pak, karena nitrogen biasanya sangat berpengaruh terhadap kalau kena daun itu bisa melukai dan akhirnya kelihatan sekilas seperti kena penyakit. Rata-rata untuk kendala apa, Pak, ini yang mungkin dihadapi untuk petani coplok sendiri, Pak? Hampir tidak ada, Pak. Ini kendalanya hampir tidak ada. Hanya gulma, Pak ya, yang memang hanya gulma. Hanya gulma. Cuma memang lagi-lagi yang perlu kita perhatikan kalau kita budidaya, ini jarak tanamnya masih terlalu rapat, Pak. Tapi ya mudah-mudahan produksinya tambah banyak. Cuma memang sekilas ketika kita jalan, kita melihat untuk pemeliharaannya kita agak repot pasti mengenat. Bahkan untuk pembumbunannya ini tidak bisa. Padahal ini perlu sekali untuk dilakukan pembumbunan supaya umbinya cepat besar. Kira-kira gambaran sekilas budidaya coplok dari Bapak Sukar demikian. Secara figur tanaman yang pakai umbi dan katak memang dominan perbedaannya sangat mencolok. Kalau pakai umbi besar sekali, Pak, ketinggiannya sudah sekitar 1 meter sampai 150 cm, artinya 1,5 meter sudah. Sementara yang pakai umbi rata-rata baru sekitar 60 sampai 70. Yang pakai katak. Demikian gambaran budidaya tanaman porang yang ada di Desa Gunung Sari. Terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan produksinya nanti meningkat secara otomatis
menambah pendapatan dari petani porang itu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.